Saudaraku sekalian yang kekasih, saudara, kalau kita bisa melihat hati Tuhan terkait dengan kita masing-masing, yaitu apa yang Tuhan rancang bagi kita dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita akan menjadi takjub betapa besar kasih Allah kepada kita masing-masing dan betapa berharganya kita masing-masing di hadapan Tuhan. Yang pertama, secara umum kita semua telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib memikul dosa-dosa kita. Lalu Allah merancang kita untuk menjadi satu pribadi yang agung, pribadi yang mulia, luar biasa, saudaraku, tak terbayangkan. Dan untuk itu Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk mencapai hal itu. Segala sesuatu, baik berkat jasmani, berkat rohani, yaitu firman-firman yang kita harus pahami, saudara. Kejadian-kejadian yang kita harus alami, yang melaluinya Tuhan memproses kita untuk menjadi pribadi agung seperti yang Dia inginkan. Dan setiap kita, saudara, berharga di mata Allah. Sudah pasti Allah memiliki rancangan yang indah atas setiap kita masing-masing. Sudah pasti, saudara. Allah memiliki rancangan yang indah atas hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan mata kita harus terbuka untuk melihat hal itu. Supaya kita tidak tergiur oleh keindahan dunia. Akhirnya kita mengingini dunia ini. Mengingini apapun, ya, yang itu membuat kita berkhianat dan tidak setia kepada Tuhan. Mestinya di dalam hidup ini yang kita ingini hanya Tuhan. Dialah satu-satunya kebutuhan kita. Dan kalau benar kita sungguh-sungguh memandang kalau kita sungguh-sungguh memandang bahwa Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan, maka kita akan memperhatikan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Allah tidak membutuhkan apa-apa dan bisa tidak membutuhkan apa-apa. Kalau Allah mengasihi kita, bukan karena Allah membutuhkan sesuatu dari kita, tapi karena memang Allah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, maka kasih-Nya bukan hanya dirasa-rasa di dalam hati Bapa, tetapi dinyatakan dalam tindakan. Dan tadi saya katakan, secara umum kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Secara khusus Allah merancang kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa agung. Dan untuk itu Allah menyediakan semua sarananya. Berkat jasmani, ya, semua pemenuhan kebutuhan jasmani, ya. Ini jangan saudara skenario. Ini harus terserah Tuhan mau beri seberapa porsi yang Allah mau sediakan. Dan perlu saudara ketahui ini terkait dengan proses pendewasaan kita. Tuhan menyediakan berkat rohani, yaitu firman Tuhan, rema-rema yang kita butuhkan untuk bertumbuh, dan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami, yang di dalamnya Allah memproses kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita mengerti sungguh-sungguh hal ini dan menerimanya,
maka kita tidak akan tergiur oleh keindahan dunia seindah apapun. Seindah apapun, tidak ada artinya dibanding kasih Allah yang begitu besar terhadap kita. Dibanding dengan berkat abadi yang Allah sediakan bagi kita. Kita akan mengerti bagaimana iblis kuasa kegelapan menjadikan keindahan dunia ini sebagai umpan untuk menjerat kita. Agar kita tidak mengalami realisasi atau perwujudan dari rencana Allah yang agung tersebut. Iblis akan berusaha untuk menunjukkan kepada kita keindahan dunia yang bisa dipandang sebagai menyenangkan, membahagiakan, saudaraku. Dan seperti Hawa memetik buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, maka ada orang-orang yang memetik keindahan dunia ini sehingga ia gagal memiliki kehidupan di dalam Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus, sehingga Paulus mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Saudara, setan atau kuasa kegelapan berusaha mempertontonkan, menunjukkan keindahan dunia ini yang cocok dengan daging dan jiwa yang keruh, jiwa yang rusak. Tetapi kita memilih Tuhan. Kita memilih Tuhan. Kita memilih untuk menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kita memilih menjadi manusia yang digambarkan seperti sebuah keindahan, ya, simfoni yang indah, ya saudaraku. Dan ini satu hal yang indah luar biasa dari Tuhan. Tuhan mau kita menjadi keindahan di matanya. Tuhan mau kita seperti simfoni yang indah, yang terdengar keharuman di hadapan Allah. Inilah yang harus kita pilih. Kita tidak memilih yang lain. Kita memilih ini, saudaraku. Dan ini pilihan. Ini pilihan. Saya percaya apa yang saya kemukakan ini adalah kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kita hari yang baru. Hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Di lembar hari yang baru ini Allah menyediakan berkat kekalnya yang menggiring kita menjadi manusia yang indah di mata Allah itu. Dan saya berharap saudara menangkap pesan ini dan benar-benar menunjukkan diri kita kepada rencana Allah yang agung ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Allah mengendaki kita tetap lurus ikut Tuhan. Saudaraku, itulah pesan Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini. Hari ini ada wanita surgawi jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Saudara bisa mengikutinya. Saya ingatkan bahwa pada hari Selasa seperti biasa ada suara kebenaran jam 6:30 on-site. Dan hari Kamis jam 11 waktu Indonesia Barat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus di Mall Arta Gading, lantai 5. Sampai jumpa, saudara, diberkati Tuhan. Amin.